Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMN 1 Ciasam kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartika. Nama saya Anzuli. Saya Dapanda. Saya David. Oke, lanjut. Sebelum lanjut ke materi yang akan dibahas, kami akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah terlebih dahulu. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Fenomena dan peristiwa tersebut ditulis berdasarkan kenyataan, fakta bukan fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Selanjutnya yaitu struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan bagian isi pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. 1. Reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulis karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli penelitian pada bidang keilmuan. 6. Bersifat demokrasi. Artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya penulisan harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua, hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat pada sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah itu bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya.
Tujuan penggunaan kalimat dan karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca menjadi bingung. Selanjutnya yaitu materi inti yang akan kami bahas mengenai menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah. Di dalam sistematika karya ilmiah, yang pertama terdapat judul. Setelah itu terdapat bagian abstraksi atau ringkasan hasil penelitian, kemudian diikuti dengan lembar persetujuan yang berisi tanda tangan dari pihak yang mengesahkan karya tulis. Kemudian diikuti dengan daftar isi, kemudian diikuti dengan daftar lampiran, yaitu lembar yang berisi urutan lampiran judul. Lampiran selanjutnya adalah daftar tabel, yaitu lembar yang berisi beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis. Bab 1 yaitu bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, yaitu menjelaskan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis tersebut dibuat. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu berupa pernyataan-pernyataan beberapa hal berkaitan dengan suatu penelitian. Selain itu terdapat tujuan penulisan, yaitu untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya atau tujuan dibuatnya karya tulis tersebut. Kemudian terdapat manfaat penelitian, yaitu manfaat yang didapatkan setelah melakukan penelitian dari karya ilmiah yang ditulis. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2, yaitu yang pertama ada kajian teoritis, kerangka berpikir, dan metodologi penulisan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan ragam bahasa baku agar dapat dengan mudah dipahami. Bahasa baku disebut juga bahasa standar, yaitu ragam bahasa yang dipakai dalam situasi resmi dan yang dianggap paling baik. Yang kedua, menggunakan istilah keilmuan sesuai bidang keilmuan yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kata yang bermakna denotatif, lugas, tidak ambigu sehingga tidak membingungkan pembaca. Dengan kata lain, maksud yang ditulis penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif, tidak berbelit-belit atau bertele-tele, tetapi langsung ke penjelasan atau paparan yang hendak disampaikan oleh pembaca. Yang kelima, menggunakan kalimat fakta. Yang keenam, menggunakan kata ganti impersonal, misalnya penulis atau peneliti. 7. Kuantitatif, yaitu keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Yang ke-8, yaitu tepat, ide yang diungkapkan dengan ide yang dimaksud karena penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 9. Ringkas, yaitu ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian kata, setelahnya tidak berlebihan tetapi isinya tepat. Yang terakhir yaitu runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf.